Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la nabiyya ba'da ma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan sore hari ini menjelang berbuka puasa, kita semua bersama-sama patut bersyukur. Kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, masih dikasihkan napas oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa. Patut bersyukurnya kita karena di bulan Ramadan dalam keadaan virus corona yang mewabah seluruh negeri, yang datang mencoba seluruh penduduk yang berada di bumi ini, patut bersyukur kita karena kita masih menjalani ibadah puasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian hikmah diantaranya di bulan Ramadan ini, bahwasanya di bulan ini, di Ramadan yang mulia ini adalah bulan ampunan Allah. Semoga dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan ini adalah bulan rahmah. Bulan di mana Allah kasih sayang kepada hambanya. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan ketika kita sudah melewati masa Ramadan nanti, bara'atan minan nar, bebas dari api neraka. Tidak usah sekarang ini kita menyalahkan himbauan pemerintah, kita menyalahkan himbauan para ulama. Tidak usah sekarang ini kita ini menyalah-nyalahkan himbauan pemerintah dan ulama. Lebih baik di Ramadan ini kita muhasabah kepada diri kita. Kenapa ini semua bisa terjadi? Karena manusianya sudah melakukan keharaman dzatiyah. Keharaman dzatiyah itu bukan hanya haram melakukan makan-makan yang memang telah dinaskan oleh Al-Quran. Keharaman dzatiyah diantaranya adalah kita mungkin pernah memakan yang bukan daripada hak kita. Kita mungkin makan hanya untuk perutnya kita. Kita mungkin makan hanya untuk keluarga kita. Sekarang ini kita dididik di dalam menghadapi segala virus corona di bulan Ramadan yang mulia ini. Saatnya kita berbagi dengan sesama. Saatnya kita berbagi dengan banyak orang. Karena hidup kita ini bukan melulu untuk mengisi perut kita. Akan tetapi hidup ini juga harus memikirkan perut orang lain. Masih banyak orang yang sengsara daripada kita. Masih banyak di luar sana orang-orang yang ingin membutuhkan bantuan kita. Keharaman dzatiyah ini bisa menjadikan wabah ini akan terus menyebar. Kita saat ini sedang ditegur oleh Allah untuk mengingatkan kepada diri kita. Untuk amaliyah itu bukan hanya ubudiyah pribadi sendiri, akan tetapi kita dituntut, kita diingatkan untuk melakukan amaliyah sosial. Kemudian kenapa wabah ini bisa terjadi? Kalau kita muhasabah kepada diri kita, wabah ini bisa terjadi karena manusianya sudah melakukan keharaman sifatiyah. Babi haram, anjing haram, tikus haram, ular haram. Manusianya sekarang ini sudah mensifati sesuatu yang diharamkan itu tadi. Di Ramadan ini, marilah kita merenung, muhasabah kepada diri kita. Ternyata kita banyak melakukan sesuatu keharaman, bukan saja keharaman dzatiyah, akan tetapi sering juga kita melakukan keharaman sifatnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Ramadan ini, puasa yang kita lakukan ini, puasa menurut lughat adalah al-imsak, yang artinya menahan. Kemudian menurut istilah, puasa itu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan ketika kita melakukan puasa, ini sedikit akan saya nukil dari kitab Safinatun Najah halaman 117 tentang rukun daripada puasa. Rukun puasa yang pertama, arkanuhu salah satu asya'a niyatun lailan.
likulli yaumin fil fardhi. Rukun puasa yang pertama adalah niat pada waktu malam, niyatun lailan likulli yaumin. Setiap hari kita harus niat fil fardhi di dalam puasa fardu. Jadi wajib hukumnya untuk niat. Artinya ketika besok puasa, malamnya kita harus niat. Akan tetapi untuk ihtiyat, untuk kehati-hatian, karena manusia itu adalah mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, manusia itu tempatnya luput. Maka dalam suatu keterangan yang ditukil dari salah satu kitab karangan Syekh Ahmad Idris Marzuki di Lirboyo di kitab Sabilul Huda halaman 51, bahwasanya untuk ihtiyat, untuk kehati-hatian kita, maka kita boleh taklid kepada Imam Malik. Bagaimana taklid kita kepada Imam Malik? Jadi niatnya seperti ini. Nawaitu sauma jami'i syahri Ramadan hadhis sanati taqlidan lil imami Malik fardhalillahi ta'ala. Sederhananya dengan bahasa Indonesia adalah saya niat puasa seluruh bulan Ramadan, saya niat puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh karena taklid kepada Imam Malik fardhalillahi ta'ala. Ini untuk ihtiyat. Lalu dalam keterangan di madhabil Imam Syafi'i bahwasanya niat itu dilakukan pada waktu malam setiap hari dalam puasa fardu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan pada hari ini tadi malam kita sudah melakukan sholat sunnah tarawih, di mana dalam sebuah keterangan di kitab Dzurratun Najsihin majelis keempat diceritakan oleh sahabat Ali, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya fadilah daripada sholat tarawih di malam pertama, fadilahnya adalah Allah akan mengembalikan dia seperti orang yang terlahir ke muka bumi ini, seperti bayi yang terlahir di muka bumi ini. Walaupun dalam keadaan yang seperti ini kita tidak bisa, karena anjuran pemerintah adalah social distancing dan physical distancing, maka lakukanlah sholat tarawih walaupun itu di rumah, karena fadilah daripada sholat tarawih adalah kita seperti lahir ke bumi ini, seperti lahir seperti bayi yang dikeluarkan, yang dilahirkan oleh ibunya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hikmah Ramadan di hari pertama ini semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.